Oke. Record and udah record. Oke. Oke, gue akan kasih aba-aba buat diri gue sendiri. And action. Hai guys, welcome back to Kairos Works Video Diary. Kali ini bareng gue Arta. Dan di edisi Kairos Works Video Diary hari ini gue akan ngebahas tentang apa yang terjadi di minggu kemarin. Kenapa sih minggu kemarin tuh begitu excited banget? Karena dalam minggu kemarin kita ada 3 big thing yang terjadi. Yang pertama adalah, ini berita yang lumayan menyenangkan banget, lumayan relief buat semua Kairos Works Rangers. Karena pada minggu kemarin kita dapat info untuk Bali, Sumba, kemudian Labuan Bajo yang kalian pasti tahu bahwa itu adalah destinasi-destinasi favorit di Indonesia. Itu they finally open their border for visitors. Jadi kita sudah bisa traveling ke sana dan kita bisa lakukan aktivitas kita di sana. Dan itu lumayan menyenangkan banget. Kenapa? Karena kalau kalian tahu dari bulan Maret sampai bulan Juli kan kita tidak ada travel sama sekali, dan semua klien-klien kita yang seharusnya pre-wedding atau punya event di sana itu tidak bisa traveling ke sana karena ada pembatasan travel. Dan pada saat kita sudah dapat kabar itu, kita langsung segera kontak klien-klien kita yang sudah lumayan tertunda nih untuk mereka bisa lakuin sesi mereka di sana. Jadinya minggu kemarin kita benar-benar ada beberapa orang dari Kairos Works, ada gua, ada Steven, ada Matthew. Itu kita actually travel ke sana untuk buat pre-wedding shoot, buat pre-wedding video dan sebagainya. Dan itu akan gua bahas di edisi kali ini. Tapi tadi kan gua bilang ada 3 hal. Ini ada 3 hal yang terjadi. Yang kedua adalah Susan. Susan itu adalah Head of Production di Kairos Works, yang kalau misalnya kalian nonton video diary-nya edisi kemarin, dia bahas tentang bagaimana cara pembuatan lovebook dan sebagainya. Nah, kenapa itu besar banget? Karena Susan actually juga minggu kemarin tuh travel ke Bali. Nah, buat apa? Nah, ini excited banget karena Susan finally got proposed. Dia dilamar di sana. Congratulations. Nah, ini menyenangkan banget. Kenapa? Karena gue actually bisa menyaksikan dia dilamar di situ. Gue senang karena salah satu tim dari Kairos Rangers akhirnya menikah, tapi juga dia juga lumayan dekat sama gue sebagai teman, dan gue juga senang banget akhirnya mereka pacarnya lama banget. Terus akhirnya tunangan sekarang ngomongnya ya, itu propose di sana, itu menyenangkan banget. Terus yang ketiga adalah minggu kemarin itu juga bertepatan dengan it was my birthday, dan akhirnya gue merayakan ulang tahun gue di Bali. That's why I bought this tribal haircut, because kayaknya gue pengen merayakan 4 bulan gue terkungkung di rumah, dan akhirnya pada saat gue pertama kali travel, ya udah gue langsung buat this tribal haircut. Masih kelihatan gak sih? Udah tumbuh kayaknya. Oke, nggak penting. Tapi actually yang gue pengen bahas adalah yang pertama. Jadi mengenai kita punya trip minggu kemarin itu ke Bali. Jadi gue itu trip ke Bali and then ke Labuan Bajo. Di situ kita ada beberapa klien, Steven sama Matthew juga actually travel ke Bali. Nah, pasti kalian langsung bertanya-tanya kan, gue juga tahu. Pertanyaan paling pertama udah pasti adalah syaratnya. Syarat ke Bali itu, atau syarat ketika kita sekarang mau traveling seperti apa, susah nggak sih gitu? Karena kan semua orang belum banyak yang travel kan. Oke, caranya simple banget. Yang pertama adalah kalian harus buat apa itu namanya? Rapid test. Jadi kita harus nyerahin surat hasil lab rapid test yang menyatakan bahwa kita itu actually non-reaktif atau negatif COVID. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita harus mendownload satu aplikasi yang namanya IHAC. Itu ada di Play Store, ada di macam-macam, kita bisa download. Nah, itu adalah Health Alert Card. Itu apa? Sebenarnya itu intinya berisi tentang data kalian, dan kemudian travel plan kalian mau kemana, lalu ada simptom yang menyerupai COVID atau enggak. Nah, itu very easy. Kenapa? Karena sekarang, dulu kan sebelumnya bukan rapid test ya, mereka butuh yang swab test dan PCR, dan sekarang rapid test tuh mudah banget. Kemarin gua sama teman-teman Kairos Works Rangers, kita datang ke rumah sakit ya dekat sih di daerah kantor, itu Ciputra Hospital, dan di sana tuh murah banget untuk tesnya dan cepet banget, 1 jam udah kelar. Jadi kita bisa ngurus itu kayak sehari sebelum kita travel.
Nah, selama di airport kita cuma datang, kemudian bawa surat hasil rapid test sama kita download di HAC. Kemudian di pertama masuk airport kita di time check seperti biasa lah ya. And then kemudian kita serahin nunjukin surat itu, and then kita masuk dan check in seperti biasa. Lalu banyak yang bilang kan, butuh waktu berapa lama sih? Katanya harus datang 4 jam sebelumnya dan sebagainya. Well, pengalaman gue nggak tahu, tapi pengalaman gue kemarin karena gue travel sama Matthew itu actually cuma took like 20 minutes dari kita masuk gerbang di airport and then sampai kita ke meja check-in dan kelar. Karena emang nggak ada antrian sama sekali, jadi lumayan cepat dan tidak dipersulit lah kayak gitu. Nah, itu yang pertama syaratnya. Jadi ada rapid test, ada surat hasil labnya menunjukkan negatif COVID, sama download IHAC. Nah, IHAC itu nanti akan ditunjukkan ketika kita landing di destinasi, akan ada barcode-nya, terus kita tinggal scan, dan sudah langsung keluar ambil bagasi. Super easy. Kemudian, yang kedua, pasti pertanyaannya adalah aman gak sih? Aman gak sih naik pesawat zaman sekarang? Well, masing-masing orang pasti pendapatnya akan berbeda-beda. Kalau gua akan bilang itu super safe. Kenapa? Karena bahkan ketika lu masuk di airport pun lu harus menunjukkan bukti bahwa lu sudah tes COVID dan hasilnya negatif gitu. Sedangkan kalau misalnya sekarang kita kalau ke mall atau ke food court dan sebagainya mungkin hanya di time check dan udah, sedang kita nggak tahu apakah kita itu actually membawa virus itu atau tidak. Nah, tapi kalau kita masuk ke airport dan di pesawat, ya gue bisa garanti ya, maksudnya semua orang yang ada di sana itu sudah negatif COVID. Kemudian yang kedua adalah ada kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh airline untuk meminimalkan penyebaran dan juga mempertahankan physical distancing yang terjadi di airport dan juga di pesawat. Jadi waktu gua kemarin travel, bangku tengah kosong, jadi pasti ada jarak dengan yang selanjutnya. Kemudian pada saat kita sebelum masuk ke pesawat kita dikasih namanya kayak safety kit, ya. Jadi dia ada dikasih face shield sama kayak alcohol wipe gitu untuk ngelap-ngelap kursi dan sebagainya, itu juga langsung dikasih. Lalu pada saat kita turun dari pesawat itu dibatasin, jadi cuma kita kan dulu kalau misalnya pas sudah nyampe langsung semuanya langsung berdiri ngambil bagasi kan ya. Kalau sekarang kita harus nunggu, jadi diturunkan kayak per 5 bagian, per 5 row baru kita bisa turun ke airport kayak gitu. Jadi kalau menurut gua actually itu super safe. Terus sekarang pertanyaan ketiga, waktu itu gue nyampe di Bali atau gue ada trip ke Bali dan Labuan Bajo. Pertanyaan ketiga adalah pasti gimana di sana, rame nggak? Oke, jujur pertama kali gue nyampe di Bali itu actually gue nyampe tanggal 23 Juli. Gue sedih sih sebenarnya karena Bali bandaranya sepi banget. Itu waktu kita landing kayaknya hanya ada satu flight kita dan ada another flight, jadi cuma sekitar 2 flights. Sepi banget bandaranya, kemudian kotanya sepi banget. Gue naik taksi online dan gue nanya sama drivernya dan dia bilang adalah iya sekarang ini kita waktu jemput penumpang kan biasanya kita langsung datang, actually airport buka 24 jam, tapi sekarang kayak kita lihat dulu ada pesawat yang landing nggak ya. Kalau ada pesawat yang landing baru deh ke airport untuk nunggu, dan itu menurut gue menyedihkan banget karena jalannya nggak ada yang macet sama sekali. Terus ya masih ada beberapa hotel yang tutup, beach club yang tutup, bar yang tutup, tapi beberapa restoran juga ada sudah mulai buka. Pengunjungnya sepi banget. Kemudian kalian pasti tahu bahwa makanan yang paling terkenal di sana ada sate bawah pohon. Nah, sate bawah pohon itu kebetulan gue ketemu sama pemiliknya di sana dan dia cerita bahwa omset dia bisa turunnya ekstrim banget, lebih dari 60%. Dan bisnis di sana jadinya waktu gue check in di hotel, hotelnya actually cuma keisi berapa kamar doang gitu. Sedih sih. Jadi kalau gue menggunakan momen ini adalah untuk support the local business. Jadi kita datang ke sana, kita bisa support di sana, apa yang kita bisa bantu, kita bisa ya buat mereka punya pemasukan lagi. Karena kita tahu kan Bali itu bergantung banget sama yang namanya pariwisata, dan ketika tidak ada pariwisata, which is tidak ada perputaran ekonomi di sana. Jadi
kalau kalian mau, ya kita bisa support the local business dengan cara kita bisa travel ke sana, kita bisa upload di sosial media, kita kasih tahu bahwa actually Bali already open now. Kemudian ya please come kalau misalnya kalian mau datang untuk ya liburan dan sebagainya sudah bisa untuk domestik, belum untuk internasional. Oke, kemudian pertanyaan ke berapa ya? Saya gue udah lupa. Nah, kalau sekarang ngadain sesi foto di sana gimana? Aman nggak dan sebagainya. Kalau gue bilang, jadi pengalaman kita kemarin ada beberapa klien, kemudian aman banget. Kenapa? Karena beberapa lokasi yang waktu itu karena nggak ada pengunjung jadi sepi. Kemudian enaknya lagi adalah beberapa lokasi wisata belum kasih charge buat bayar. Jadi gratis. Itu bagus. Kemudian beberapa kita biasa sewa props atau sewa ya properti buat foto dan sebagainya, itu biasanya mereka ada rate khusus untuk COVID, which is lebih murah. Kemudian hotel-hotel yang biasanya harganya selangit banget, ini mereka bisa kasih diskon yang fantastis banget deh. Ada mulai dari 20%, 30%, bahkan beberapa hotel bisa sampai 60%, 70%, dan itu like murah banget. Jadi klien gue yang di Bali kemarin, dia tinggal di, jadi kita mau foto di villa, which is kita cari villa yang bagus, dan dia sewa villanya itu di kawasan Indonesia di Nusa Dua, yang itu prestisius banget, dan itu sewa villa yang villanya itu bagus banget. Yang gua tahu sebelum pandemic itu harganya gila, satu malam bisa way up there. Tapi di kali ini itu benar-benar harganya di-cut habis-habisan, dan itu dapat dealnya benar-benar murah banget. Nah, jadi bisa lumayan irit budget juga kalau misalnya kita sekarang untuk travel ke sana seperti itu. Jadi ya kalau gua review kemarin, tripnya lumayan menyenangkan, dan menurut gua ketika gua review itu aman banget karena mereka benar-benar concern sama semua protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau misalnya kalian pengen buat travel ke Bali atau ke Sumba atau Labuan Bajo, itu sudah bisa dipertimbangkan lah apakah sekarang waktu yang tepat dan sebagainya untuk bisa travel ke sana. Nah, terus oh iya, ada pertanyaan simpel sebenarnya. Terus waktu foto harus pakai masker atau enggak? Jadi di Bali ada selebaran sebenarnya dari pemerintah daerah sana adalah semua memang diharuskan memakai masker ketika berada di outdoor. Tetapi ketika sedang makan boleh dibuka ya, of course ya, bagaimana caranya makan kalau pakai masker. Nah, tapi ada yang sangat mindful menurut gua adalah ketika mengambil swafoto, mengambil pokoknya segala sesuatu yang sifatnya adalah rekaman itu boleh membuka masker, dan itu menurut gue mindful banget. Dan akhirnya ketika kita sampai di sana dan ngambil semua sesi foto, baik itu foto pre-wed atau video pre-wed kemarin, itu ya tanpa masker. Jadi tapi kita tetap jaga jarak ya, dari orang Kairos juga tetap pakai masker, dan kita juga tetap jaga jarak untuk physical distancingnya. Jadi very safe. Itu aja gue pengen bagi pada hari ini pada edisi Kairos Weeks Video Diary kali ini. Sampai ribet ngomongnya. Gue ngomong cepet banget karena gue excited banget karena trip kemarin itu benar-benar sangat menyenangkan banget, dan begitu banyak hal yang terjadi selain ulang tahun gue. Tetap disebut ulang tahunnya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat foto-fotonya, actually kita sudah up fotonya di Instagram, ada juga di website, bisa dilihat di websitenya di sini. Kemudian video-videonya juga sudah ada kita upload di YouTube. Kalian bisa lihat ada beberapa video untuk yang trip kemarin di Bali dan di Labuan Bajo yang kita sudah posting. Kemudian fotonya juga sudah ada. Oke, sekian video dari gua kali ini. Panjang banget ya. Ya, terima kasih udah menonton. Gua tahu durasinya over, tapi ya sudah. Gue berharap bahwa informasi yang gue bisa kasih pada video dari kali ini itu berguna buat kalian. Kemudian kalau misalnya kalian sudah yang kemarin ketunda untuk foto pre-wed atau video pre-wed, atau mungkin mau survei buat venue di Bali buat wedding next year, mungkin sudah bisa consider, karena ya tadi syaratnya mudah banget, actually itu very safe, dan saat ini adalah menurut gue adalah momen yang tepat buat mulai kembali untuk planning preparation wedding kalian yang sempat tertunda dari beberapa bulan ini, seperti itu. Oke, itu aja dari gua. Sekian video dari gua hari ini, dan bye bye.